Soal nomor 16, titik P 4,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian ditransformasikan dengan matriks A 4, 2, A plus 1, menghasilkan bayangan P1 4,1. Jarak bayangan titik K 7,2 oleh komposisi transformasi tersebut dengan titik P aksen adalah, pertama-tama dicerminkan terhadap sumbu Y, yaitu X aksen Y aksen sama dengan min X Y. Jadi P aksen sama dengan min 4,3. Lalu dilanjutkan ditransformasikan dengan matriks A 4, 2, A plus 1. Menjadi X aksen Y aksen sama dengan A, B, C, D, X double aksen Y double aksen. Di sini sudah diketahui P aksennya adalah 4,1, dimasukkan ke sini. Dan X double aksen Y double aksennya adalah min 4,3. Ini dikalikan menjadi 4 sama dengan min 4A plus 12. 4A sama dengan 12 min 4. Min 4A dipindah ke kiri menjadi plus, 4 dipindah ke kanan menjadi min. 4A sama dengan 8. A sama dengan 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2. Lalu substitusikan A sama dengan 2 ke sini. 1 sama dengan min 8 plus 3A plus 3. Substitusikan A ke sini. Ini dihitung terlebih dahulu. 3 dikali 2 hasilnya 6. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Jadi 1 sama dengan min 8 plus 9. 1 sama dengan 1, hasilnya cocok. A diketahui sama dengan 2, bisa dimasukkan ke sini, hasilnya menjadi ini, 2, 4, 2, 3. Untuk menghitung bayangan titik K, maka X aksen Y aksen sama dengan min X Y. Lanjut ditransformasikan dengan matriks ini yang sudah diketahui. Jadi X double aksen Y double aksen sama dengan 2, 4, 2, 3 dikali min 7 dan 2 dari K. X double aksen Y double aksen sama dengan min 6 min 8 dari ini dikalikan perkalian matriks. Jadi K aksen sama dengan min 6, min 8. Untuk mencari jarak bayangan antara K aksen dan P aksen, maka menggunakan rumus akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat sama dengan akar 4 min 6 kuadrat plus 1 min 8 kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat plus 9 kuadrat. 10 kuadrat sama dengan 100, 9 kuadrat sama dengan 81. Sama dengan akar 100 ditambah 81. Hasilnya adalah akar 181. Nomor 17, suatu grafik fungsi kuadrat memiliki titik puncak 1,4 dan melalui titik 2,3. Grafik tersebut dirotasikan R 2,3 90 derajat. Maka bayangan grafik persamaan kuadrat tersebut adalah titik puncaknya adalah 1,4 dilambangkan dengan XP dan YP. Titik yang dilalui adalah 2,3 dilambangkan X dan Y. Karena yang diketahui titik puncak dan titik yang dilalui, maka menggunakan rumus Y sama dengan A X min XP kuadrat plus YP. Kita masukkan ini ke sini, menjadi 3 sama dengan A 2 min 1 kuadrat plus 4, sama dengan A 1 kuadrat plus 4. 3 sama dengan A plus 4. 4 dipindah ke kiri menjadi min. 3 min 4 sama dengan min 1, maka A-nya adalah min 1. Maka persamaan awalnya adalah Y sama dengan min 1 dikali X min 1 kuadrat plus 4. Y sama dengan min 1, ini dikuadratkan menghasilkan X kuadrat min 2X plus 1 plus 4. Y sama dengan min X kuadrat min 1 dikali X kuadrat hasilnya min X kuadrat. Min 1 dikalikan min 2X hasilnya plus 2X. Min 1 dikali plus 1 hasilnya min 1 plus 4. Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Lanjut dirotasikan dengan 2,3 90 derajat. X aksen min 2 Y aksen plus 3 sama dengan 0 min 1 1 0 X min 2 Y plus 3. Di sini AB-nya dimasukkan. X aksen min 2 Y aksen plus 3 sama dengan min Y min 3 X min 2. Ini dikalikan perkalian matriks. Lalu disamadengankan. X aksen min 2 sama dengan min Y min 3. X aksen sama dengan min 2 pindah ke kanan menjadi positif, menjadi min Y min 3 plus 2. X aksen sama dengan min Y min 1. Y sama dengan min X aksen min 1. Y aksen plus 3 sama dengan X min 2.
Plus 3 pindah ke kanan menjadi negatif, jadi Y aksen sama dengan X min 2 min 3. Y aksen sama dengan X min 5. Y aksen plus 5 sama dengan X. Substitusikan X, nilai X dan Y ke persamaan Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Menjadi min X aksen min 1 sama dengan min Y aksen plus 5 kuadrat plus 2 Y aksen plus 5 plus 3. Ini dikuadratkan menjadi min Y aksen kuadrat plus 10 Y aksen plus 25. 2 dikali Y aksen sama dengan 2 Y aksen. 2 dikali 5 sama dengan 10 plus 3. Min X aksen min 1 sama dengan min Y aksen kuadrat min 10 Y aksen min 25 plus 2 Y aksen plus 10 plus 3. Min X aksen min 1 sama dengan min Y aksen kuadrat min 8 Y aksen min 12. Min 1 pindah ke kanan menjadi positif sama dengan min Y aksen kuadrat min 8 Y aksen min 11. Agar ini berubah menjadi positif, kita bagikan dengan min 1. Menjadi X sama dengan Y kuadrat plus 8Y plus 11. Nomor 18, garis 3X min 4Y min 12 sama dengan 0 adalah hasil dari refleksi terhadap garis Y min X sama dengan 0. Dilanjutkan transformasi yang bersesuaian dengan matriks min 3, 5, min 1, 1. Maka persamaan semula garis tersebut adalah: pertama, direfleksikan terhadap garis Y min X sama dengan 0. Jadi Y sama dengan X. Min X pindah ke kanan menjadi positif. Maka X aksen Y aksen sama dengan YX. Selanjutnya ditransformasikan dengan matriks min 3, 5, min 1, 1. Maka X double aksen Y double aksen sama dengan min 3, 5, min 1, 1 YX dari X aksen Y aksen. Ini disubstitusikan. X double aksen Y double aksen sama dengan min 3Y plus 5X min Y plus X dari ini yang dikalikan. Min 3 dikalikan Y hasilnya min 3Y, 5 dikalikan X hasilnya 5X, maka jadi min 3Y plus 5X. Min 1 dikalikan Y hasilnya min Y, 1 dikali X hasilnya X, maka menjadi min Y plus X. X double aksen sama dengan 5X min 3Y, dan Y double aksen sama dengan X min Y. Substitusikan ke garis 3X double aksen min 4Y double aksen min 12 sama dengan 0. Jadi 3 dikalikan 5X hasilnya 15X, 3 dikalikan min 3Y hasilnya min 9Y, min 4 dikalikan X hasilnya min 4X, min 4 dikalikan min Y hasilnya plus 4Y min 12 sama dengan 0. Hasilnya sama dengan 11X min 5Y min 12 sama dengan 0. Nomor 19, garis 4X min Y plus 5 sama dengan 0 merupakan bayangan hasil transformasi dilatasi terhadap min 2,1 dan K-nya sama dengan 3, dilanjutkan pencerminan terhadap garis X sama dengan 2. Maka persamaan mula-mula garis tersebut adalah: pertama-tama didilatasikan terhadap min 2,1 dan K-nya sama dengan 3. Rumusnya yaitu X aksen min A, Y aksen min B sama dengan K dikali X min A, Y min B. Disubstitusikan A dan B-nya yaitu min 2,1. Min ketemu min menjadi plus, jadinya X aksen plus 2, Y aksen min 1. K-nya sama dengan 3, jadi ini 3. Ini juga disubstitusikan menjadi X plus 2, Y min 1. Kita kalikan, 3 dikali X hasilnya 3X, 3 dikali 2 hasilnya 6, 3 dikali Y hasilnya 3Y, 3 dikali min 1 hasilnya min 3. Jadi X aksen plus 2 sama dengan 3X plus 6. X aksen sama dengan 3X plus 4. Dari ini plus 2 dipindah ke kanan menjadi min, jadi 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Y aksen min 1 sama dengan 3Y min 3. Min 1 pindah ke kanan menjadi plus, min 3 plus 1 hasilnya adalah min 2. Jadi Y aksen sama dengan 3Y min 2. Lanjut dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Rumusnya X double aksen Y double aksen sama dengan 2H min X aksen Y aksen. H-nya dimasukkan yaitu 2 dan X aksen Y aksennya ini dimasukkan juga. Jadi X double aksen sama dengan 2 dikali 2 hasilnya 4 min 3X min 4. X double aksen sama dengan min 3X. X sama dengan X double aksen per min 3. Y double aksen sama dengan 3Y min 2. Y double aksen plus 2 sama dengan 3Y. Min 2 pindah ke kiri menjadi plus. Y sama dengan Y double aksen plus 2 per 3. Substitusi ke 4X min Y plus 5 sama dengan 0. Jadi 4 dikali X double aksen per min 3 dikurang Y double aksen plus 2 per 3 plus 5 sama dengan 0. Untuk menghilangkan ini maka dikalikan dengan min 3, menghasilkan 4X double aksen plus Y plus 2 min 15 sama dengan 0. Hasilnya adalah 4X plus Y sama dengan 13. 2 dikurang 15 hasilnya min 13 sama dengan 0.
Nomor 20, garis dengan persamaan 2x min 4y plus 3 sama dengan 0 ditransformasikan oleh matriks 3, 1, 4, 2 dilanjutkan refleksi terhadap sumbu x. Persamaan bayangannya adalah ax min by plus c sama dengan 0. Maka nilai dari a plus b plus c adalah pertama-tama ditransformasikan oleh matriks 3, 1, 4, 2. Karena yang dicari adalah bayangannya, maka menjadi x, y sama dengan inverse 3, 1, 4, 2 dikali x aksen, y aksen. Hasil inverse ini adalah 1 min 1 per 2, min 2, 3 per 2 dikalikan x aksen, y aksen. Menghasilkan x, y sama dengan x aksen min 1 per 2 y aksen, min 2x aksen plus 3 per 2 y aksen. Selanjutnya dicerminkan terhadap sumbu x, yaitu x double aksen y double aksen sama dengan x aksen min y aksen. X double aksen sama dengan x aksen sama dengan x double aksen. Y double aksen sama dengan min y aksen, jadi y aksen sama dengan min y double aksen. Kita masukkan nilai x aksen dan y aksen yang sudah diketahui ke sini. Jadi x sama dengan x aksen min 1 per 2 y aksen menjadi x sama dengan x double aksen plus 1 per 2 y double aksen. Y sama dengan min 2x aksen plus 3 per 2 y aksen menjadi y sama dengan min 2x double aksen min 3 per 2 y double aksen. Substitusikan nilai x dan y ke 2x min 4y plus 3 sama dengan 0. 2 dikalikan x double aksen hasilnya 2x double aksen. 2 dikali 1 per 2 y double aksen menjadi y double aksen. Min 4 dikali min 2x double aksen menjadi plus 8x double aksen. Min 4 dikali min 3 per 2 y double aksen menjadi plus 6y double aksen plus 3 sama dengan 0. 2 ditambah 8 hasilnya 10x double aksen. 1 ditambah 6 hasilnya 7 plus 7y double aksen plus 3 sama dengan 0. Kita bandingkan ini dengan ax min by plus c sama dengan 0 yang ada di soal. Jadi a sama dengan 10, min b sama dengan 7, jadi b sama dengan min 7, dan c sama dengan 3. Jadi nilai a plus b plus c sama dengan 10 plus min 7 plus 3. Hasilnya yaitu 6. Soal nomor 21, sebuah garis 3x plus 2y sama dengan 6 adalah bayangan hasil translasi dengan 3 min 4. Dilanjutkan dilatasi dengan pusat di O dan faktor 2. Jika persamaan mula-mulanya y sama dengan mx plus c, maka nilai dari m min c adalah... Ini pertama-tama ditranslasikan dengan 3 min 4, jadi seperti ini. X aksen, y aksen sama dengan translasi yang ini, dimasukkan 3 min 4 ditambah x, y. Menghasilkan x aksen sama dengan 3 plus x, y aksen sama dengan min 4 plus y. Dilanjutkan didilatasi dengan pusat di O dan faktor 2. Rumusnya x double aksen, y double aksen sama dengan k, k-nya dimasukkan ini 2, x aksen, y aksen. Di sini x aksen, y aksennya juga dimasukkan dari sini, jadi seperti ini. Jadi, x double aksen, y double aksen sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6, 2 dikali x sama dengan 2x, lalu yang bawah 2 dikali min 4 hasilnya min 8, 2 dikali y hasilnya 2y. Menjadi x double aksen sama dengan 6 plus 2x, y double aksen sama dengan min 8 plus 2y. Lalu dijadikan x sama dengan x double aksen sama dengan 6 plus 2x. Di sini 6-nya pindah ke kiri menjadi min. X double aksen min 6 sama dengan 2x. Untuk menjadikan x sama dengan ini dibagi dengan 2 menjadi x double aksen min 6 per 2. Y double aksen sama dengan min 8 plus 2y. Min 8 pindah ke kiri menjadi plus. Y double aksen plus 8 sama dengan 2y. Dijadikan y sama dengan menjadi y double aksen plus 8 per 2. Lalu disubstitusikan ke garis yang sudah diketahui di soal, yaitu 3x plus 2y sama dengan 6. Kita substitusikan x dan y-nya. Menjadi 3 dikali x double aksen min 6 per 2 ditambah 2 dikali y double aksen plus 8 per 2 sama dengan 6. Untuk menghilangkan ini dikali dengan 2 menjadi 3 dikali x double aksen min 6 ditambah 2 dikali y double aksen plus 8 sama dengan 12. 6 dikali 2 sama dengan 12. Selanjutnya dihitung 3 dikali x double aksen hasilnya 3x double aksen. 3 dikali min 6 hasilnya min 18. 2 dikali y double aksen hasilnya 2y double aksen. 2 dikali 8 hasilnya plus 16 sama dengan 12. Ini dijadikan y sama dengan karena di soal persamaan mula-mulanya diketahui adalah y sama dengan min mx plus c. Jadi 2y sama dengan min 3x plus 18 min 16 plus 12. Ini dari ini yang pindah ke kanan jadinya
ini min, ini menjadi plus, dan ini menjadi min. Ini dihitung 18 dikurangi 16 ditambah 12 hasilnya plus 14. Jadi 2y sama dengan min 3x plus 14. Y sama dengan min 3x plus 14 per 2. Y sama dengan min 1,5x plus 7. Jadi nilai M min C sama dengan min 1,5 min 7. Jadi nilai M dikurangi C adalah min 1,5 dikurangi 7 sama dengan min 8,5. Soal nomor 22. Bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat min 1 oleh dilatasi pusat O dengan faktor skala 2 dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu Y mempunyai titik puncak. Pertama-tama didilatasikan oleh pusat O dan faktor skala 2. Jadi X aksen Y aksen sama dengan K, K-nya ini 2 dikali XY. Menghasilkan X aksen Y aksen sama dengan 2X, 2Y. Dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi X double aksen Y double aksen sama dengan min X aksen Y aksen. Di sini X aksen Y aksennya disubstitusikan dari ini. Menjadi X double aksen Y double aksen sama dengan min 2X karena di sini min, jadinya ini min, dan 2Y. X double aksen sama dengan min 2. X sama dengan X double aksen per min 2. Y double aksen sama dengan 2Y. Y sama dengan Y double aksen per 2. Selanjutnya substitusikan ke bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat min 1. Menjadi Y double aksen per 2 sama dengan X double aksen per 2 kuadrat min 1. Sama dengan Y double aksen per 2 sama dengan X kuadrat per 4 min 1. Untuk menghilangkan ini dikalikan dengan 4 menjadi 2Y sama dengan X kuadrat min 4. Y sama dengan 1 per 2X kuadrat min 2. Untuk mencari titik puncak, XP sama dengan min B per 2A sama dengan min 0 per 2, 1 per 2 sama dengan 0. YP sama dengan 1 per 2 X kuadrat min 2 sama dengan 1 per 2 0 kuadrat min 2. Hasilnya adalah min 2. Jadi titik puncaknya adalah XP-nya ini 0 dan YP-nya min 2, jadi 0, min 2. Soal nomor 23, diketahui segitiga ABC dengan A 1,0, B 6,0, dan C 6,3. Luas bayangan segitiga ABC oleh transformasi yang bersesuai dengan matriks 4, 2, 1, min 3. Dilanjutkan translasi 3, min 4 adalah. Di sini untuk mencari alas, jadi jarak dari AB di sumbu X. X sama dengan 6 min 1 sama dengan 5 satuan. Tinggi jarak vertikal dari C ke alas, yaitu T sama dengan 3 dikurangi 0 sama dengan 3 satuan. Lalu mencari luas segitiga sama dengan 1 per 2 kali alas kali tinggi sama dengan 1 per 2 dikali 5 dikali 3. Hasilnya adalah 7,5. Lalu ditransformasikan dengan matriks 4, 2, 1, min 3. Di sini menggunakan rumus L aksen sama dengan L dikali determinan A, B, C, D. Sama dengan 7,5 dikali determinan matriks transformasi ini. Jadi determinan 4, 2, 1, min 3 adalah min 14. 7,5 dikali 14 karena ini adalah nilai mutlak menjadi plus. Jadinya L aksen sama dengan 105. Karena translasi tidak mengubah luas, maka cukup mengalihkan luas awal dengan determinan matriks. Jadi untuk translasi 3 min 4 tidak dihitung, tidak apa. Soal nomor 24, diketahui segitiga ABC dengan A min 1,3, B 2,4, C 1,5 dirotasi dengan pusat 0,0 sebesar pi per 2. Searah jarum jam dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan A koordinat bayangan segitiga, B bandingkanlah luas segitiga sebelum dan sesudah proses transformasi. Jadi ini dicari rotasinya terlebih dahulu. Menggunakan rumus X aksen Y aksen sama dengan cos min 90. Di sini karena searah jarum jam maka nilai sudutnya menjadi negatif. Dan ini pi per 2 yaitu 90 derajat. Jadi cos min 90 derajat, min sin min 90 derajat, sin min 90 derajat, cos min 90 derajat dikalikan XY. Jadi X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, min 1, 0, XY. Ini dikalikan 0 dikalikan X hasilnya 0, 1 dikali Y hasilnya Y. Min 1 dikali X hasilnya min X, 0 dikali Y hasilnya 0. Jadinya X aksen Y aksen sama dengan Y min X. Selanjutnya dicerminkan
terhadap Y sama dengan X menjadi X double aksen Y double aksen sama dengan Y aksen X aksen. Di sini Y aksen X aksennya disubstitusikan dari sini menjadi X double aksen Y double aksen sama dengan min X Y. X double aksen sama dengan min X dirubah menjadi X sama dengan min X double aksen. Y double aksen sama dengan Y dirubah menjadi Y sama dengan Y double aksen. Lanjut, di sini dirubah X Y-nya. Karena di sini X menjadi min X, maka A min 1 min ketemu min hasilnya plus menjadi 1. Di sini Y-nya tetap jadi 3. Yang B di sini X berubah menjadi min 2,4, Y-nya tetap. C, X-nya jadi min 1,5, Y-nya tetap. Jadi koordinat bayangannya adalah ini. A aksen sama dengan 1,3, B aksen sama dengan min 2,4, C aksen sama dengan min 1,5. Untuk mencari luas segitiga ABC menggunakan rumus L sama dengan setengah kali min 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 5 ditambah 1 dikali 5 dikurang 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 1 ditambah 5 dikali min 1. Menghasilkan 1 per 2 dikali 9 dikurang 5. Hasilnya 1 per 2 dikali 4 sama dengan 2. Karena nilai mutlak determinannya adalah 2, maka luas segitiga tidak berubah. Soal nomor 25, persegi panjang PQRS dengan P min 1,2, Q 3,2, R 3,1 didilatasi 0,3 dilanjutkan rotasi pusat O bersudut pi per 2. Tentukan A. Bayangan persegi panjang PQRS, B. Luas bayangan persegi panjang. A. Karena panjang S belum diketahui maka dicari dulu. Karena P min 1,2 dan Q 3,2 memiliki ordinat yang sama yaitu 2 dan titik R 3,-1 memiliki absis yang sama dengan titik Q yaitu 3 sehingga sisi QR sama dengan vertikal. Oleh karena itu, titik S harus memiliki absis yang sama dengan P dan ordinat yang sama dengan R. Jadi S sama dengan min 1, min 1. Lanjut untuk mencari bayangan di sini didilatasikan dengan 0,3. Jadi X aksen Y aksen sama dengan K-nya adalah 3 dikali XY. 3 dikali X, 3X, 3 dikali Y, 3Y. Jadi X aksen Y aksen sama dengan 3X, 3Y. Dilanjutkan rotasi pusat O dengan sudut pi per 2. Jadi X double aksen Y double aksen sama dengan cos 90 derajat min sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat, X aksen Y aksen. Di sini X aksen Y aksennya disubstitusikan dari sini. Dan ini adalah nilai dari ini. Ini dikalikan menghasilkan min 3Y dan 3X. Jadi untuk mencari bayangan di sini X-nya dihitung dengan menggunakan ini. Jadi min 3 Y-nya adalah 2. Jadi min 3 dikali 2 hasilnya min 6. Dan Y-nya dicari menggunakan 3X ini. 3 dikalikan X-nya min 1 hasilnya min 3. Jadi bayangan P adalah min 6, min 3. Q juga sama dihitung seperti itu menghasilkan bayangan Q sama dengan min 6,9. Bayangan R sama dengan 3,9. Bayangan S sama dengan 3, min 3. Untuk mencari luas bayangan persegi panjang menggunakan rumus L sama dengan min 6 dikali 9 ditambah min 6 dikali 9 ditambah 3 dikali min 3 dikurang min 3 dikali min 6 ditambah 9 dikali 3 ditambah 9 dikali min 6. Menghasilkan min 177 dikurang min 9 menjadi min 108. Karena ini nilai mutlak maka ini berubah menjadi positif menjadi 108.